Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Randi Pratama, NPM 5020227 dari kelas 5F, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Antri Palen Magister Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bekerja sama dalam keberagaman. Sebelum kita mengetahui apa itu kerjasama dalam keberagaman, ada baiknya kita mengenal apa itu kerjasama. Kerjasama merupakan usaha dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Bentuk nyata kerja sama dalam kehidupan sehari-hari, yakni contohnya gotong royong. Kerja sama antar sesama berarti setiap manusia saling membantu antar sesama dalam melakukan kegiatannya untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Dan tujuan bekerja sama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain, dan tidak ada yang namanya perbedaan satu sama yang lain. Meskipun Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti budaya, suku, atau agama, tetapi masyarakat Indonesia tetap bersatu, di mana semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, untuk menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan, karena kamu harus mensyukuri perbedaan tersebut. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup kita lebih indah. Adapun cara-cara menghormati keberagaman. Yang pertama, menghormati keberagaman agama. Cara menghormati keberagaman agama terdapat 3 cara. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Yang kedua, tidak melaksanakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, tidak memandang rendah agama lain. 2. Cara menghormati keberagaman suku. Cara menghormati keberagaman suku terdapat 3 cara. Yang pertama, menerima suku lain dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, menambah pengetahuan tentang suku-suku di Indonesia. Ketiga, tidak menganggap suku sendiri yang paling unggul. 3. Cara menghormati keberagaman sosial budaya. Cara menghormati keberagaman sosial budaya terdapat 3 cara. Yang pertama, melestarikan seni pertunjukan tradisional. Kedua, menghargai hasil kebudayaan suku lain. Yang ketiga, menghormati kelompok lain yang menjalankan adat istiadatnya. Jadi, kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan adanya kerjasama. Adapun contoh kerjasama yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita dapat melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat atau sekitar. Yang kedua, kita melaksanakan piket kelas bersama. Yang ketiga, menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Dan yang keempat, berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Manfaat bekerja sama dalam keberagaman. Yang pertama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Yang kedua,
meningkatkan kerukunan. Dan ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman adalah kerja kelompok. Di dalam sebuah kelompok, pada umumnya terdapat keberagaman anggota. Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Namun, perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi. Manfaat kerjasama dalam kelompok. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Yang ketiga, pemersatu budaya yang beragam. Kegiatan atau bekerja dalam kelompok berbeda dengan bekerja sendiri. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bekerja sendiri. Yang pertama, bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri. Yang kedua, hasil pekerjaan sesuai kemampuan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan sikap kemandirian. Adapun kekurangan bekerja sendiri. Yang pertama, pekerjaan tidak cepat selesai. Kedua, pekerjaan terasa lebih berat. Yang ketiga, produktivitas pekerjaan sedikit. Yang keempat, mengurangi kebersamaan dengan orang lain. Kelebihan dari bekerja kelompok. Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang kedua, lebih produktif karena banyak yang diselesaikan. Kelebihan bekerja kelompok, pekerjaan cepat selesai. Keempat, meningkatkan kebersamaan. Dan ada juga kekurangan bekerja kelompok. Yang pertama, perbedaan pendapat dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, tidak semua pendapat dijadikan sebagai keputusan. Dan yang terakhir, adanya konflik akan mengganggu pekerjaan kelompok. Ada juga kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi juga merupakan salah satu bentuk kerjasama. Manfaat kerjasama dalam diskusi. Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Ketiga, kita akan dihormati orang lain. Keempat, menghasilkan kesimpulan yang adil. Dan yang kelima, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Cara bersikap terhadap teman yang berbeda keragamannya. Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama teman. Yang kedua, menolong teman tanpa membedakannya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat dan tali persaudaraan sebagai bangsa Indonesia. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan materi tentang kebersamaan dalam keberagaman pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.